warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Time Talk, solutif dan mencerahkan. Kali ini bersama saya Ima. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan mahasiswa berprestasi, kreatif tentunya, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sambut di sini ada Edwin Eka Nur Rohim. Ya, halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kemudian ada Afwan Rosyidi. Halo Kak, selamat siang. Kemudian yang cantik ini ada Mariana Hasib Batul Afana atau Hasi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya udah mau menyempatkan waktunya buat kesini. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau gitu Sobat Jatim Times, untuk diketahui, 3 mahasiswa di samping saya ini adalah mahasiswa berprestasi dari UIN Malang. Dan beberapa waktu yang lalu mereka berhasil menyabet medali perak dari sebuah ajang internasional, yaitu World Young Inventors Exhibition 2023 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Nah, mereka ini bersama 2 orang rekannya membawa sebuah inovasi, yaitu bernama Healthy Cafe Rich in Antioxidants and Low Caffeine from Mango Seed and Mahkota Dewa Flash yang berhasil memikat para juri di ajang bergengsi tersebut. Bisa dilihat di sini adalah produk dari Healthy Cafe oleh mereka ini. Nah, teman-teman bisa nggak dijelasin inovasi Healthy Cafe ini inovasi yang seperti apa sih? Silakan, mungkin. Oh iya, oke. Sebenarnya kalau Healthy Cafe ini sendiri kita pengen buat kopi alternatif bukan dari biji kopi yang mungkin teman-teman semuanya sering konsumsi. Nah, kenapa? Karena background dari riset kami sebelumnya banyak konsumen itu tidak bisa mengkonsumsi kopi pada umumnya, kopi-kopi seperti biasa, khususnya itu yang punya penyakit kronis kayak diabetes atau hipertensi, penyakit jantung. Mereka itu menghindari untuk minuman yang berkadar kafein tinggi, salah satunya kan kopi. Pertama itu, kemudian dari hal itu kita pengen bikin kopi alternatif. Tapi ada kendala lagi, ternyata nggak semua alternatif itu bisa dibuat dari bahan yang sembarangan gitu. Nah, kita ini coba cari bahan-bahan yang potensial dari literatur, kemudian juga kita coba beberapa eksperimen ya teman-teman. Akhirnya kita dapat 2 bahan. Yang pertama itu biji mangga. Kenapa sih kita pakai biji mangga? Ternyata biji mangga itu banyak banget khasiatnya. Salah satunya juga antioksidan. Kemudian mangga ini juga punya aroma yang khas. Jadi kalau di kopinya ini sendiri dia punya aroma atau unique taste yang beda dengan kopi-kopi biasanya. Itu kalau dari biji mangga. Terus mahkota dewa. Mungkin ada beberapa teman-teman juga belum tahu mahkota dewa itu apa. Sebenarnya mahkota dewa ini termasuk dalam tanaman obat herbal yang biasanya paling banyak itu di Papua, tapi memang mahkota dewa ini bisa tumbuh di seluruh Indonesia gitu, karena memang dia bisa hidup di iklim tropis. Akhirnya kita ngambil mahkota dewa ini untuk rasa pahitnya. Jadi kopi kan mesti pahit ya. Jadi kita ngambil mahkota dewa untuk rasa pahitnya, kemudian kita masukkan campurkan dengan biji mangga itu untuk mendapatkan aroma yang uniknya itu tadi. Akhirnya kita combine. Ternyata kedua kombinasi ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi kemarin awal risetnya kita fokusnya cuma kepada mencari produk alternatif kopi yang memiliki kafein rendah. Biar teman-teman yang memiliki penyakit kronis itu masih bisa konsumsi kopi pada umumnya. Nah, ternyata kita dapat benefit keduanya, yaitu antioksidan yang tinggi. Sehingga jika jadi teman-teman juga pernah baca ya, antioksidan itu penting untuk menangkal radikal bebas. Nah, itu juga menjadi khasiat lebih dari kopi kita, sehingga orang-orang yang mengkonsumsi kopi ini tidak perlu khawatir ada efek samping. Karena bukan malah memberikan dampak buruk bagi kesehatan, justru malah menyehatkan karena mendapatkan supply dari antioksidan yang cukup tinggi ya, gitu kan. Mungkin NC ada yang mau ditambahkan? Mungkin di sini tambahan dari aku adalah dari yang mahkota dewanya ya. Karena di sini mahkota dewa, jujur waktu saat kita bawa ke Malaysia, itu orang-orang di sana baik dari yang Malaysia ataupun negara yang lain kan banyak berkunjung tuh ke booth kami. Ada yang dari China juga, Taiwan dan negara lainnya masih
belum tahu mahkota dewa itu sebenarnya apa. Nah, maka dari itu di sini juga sebagai salah satu ajang kami untuk memperkenalkan salah satu tanaman herbal yang endemik dari Indonesia. Jadi udah terkenal, oh ternyata mahkota dewa itu dari Indonesia. Itu salah satu kelebihan juga dari inovasi yang kami keluarkan. Mahkota dewa aja saya juga baru tahu ini nih. bentuknya kayak gimana? Buahnya warnanya merah, kayak bentuknya segini. Itu ada di gambar. Itu ya. ada Pas banget di depan gambar packaging di depan. Oke. Nah, ini Iya. Yang merah ini. Oh, berarti buah gitu ya? Iya. Iya, buah herbal Buah gitu kan. Aku kira kayak bunga gitu. Oh begitu. Terus kalian berarti ngambil mahkota dewanya itu dari mana? Kalau mangga kan di sini kan banyak. Kalau mahkota dewa kalian menemukannya di mana? Kalau mahkota dewa biasanya banyak di pekarangan-pekarangan rumah atau misalnya di tanah-tanah kosong itu kadang banyak. Oh ada ya berarti ya? Ada. Cuma mungkin kita nggak notice ya. Benar, nggak notice karena kan ya warnanya merah terus Iya. rasanya juga pahit buat apa orang-orang mungkin Benar. masih belum tahu. Lebih tepatnya ke yang remaja-remaja sih, Iya. yang nggak tahu, makanya ini juga salah satu demonstrasi kita untuk memperkenalkan tanaman herbal ini. Iya baik-baik. Terus aku sebenarnya penasaran, gimana sih kalian bisa menemukan ide ini? Apakah berawal dari nongkrong biasa atau emang ada diskusi yang serius gitu atau bagaimana? Sebenarnya kita berdasarkan riset kita ya kak ya, dari data organisasi kopi internasional, itu Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 itu dinyatakan sebagai konsumen kopi 5 terbesar di dunia gitu Kak. Jadi itu juga salah satu terobosan kami dengan adanya minat yang besar pada kopi ini untuk kemudian diinovasikan menjadi sebuah produk yang sehat yang bisa memberikan dampak yang positif bagi semua kalangan masyarakat gitu Kak. Oke, keren banget ya Sobat Jatim Times. Dan untuk diketahui, untuk ajang World Young Inventors, mohon maaf, Exhibition 2023 ini adalah wadah untuk memamerkan karya-karya inovatif dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan, hingga kesehatan. Dan teman-teman untuk memilih mahkota Dewa Flash ini secara tiba-tiba atau bagaimana sih? Mahkota Dewa dan mangga ini, kenapa kok memilih mangga? Kenapa nggak anggur misalkan atau apa gitu? Sama yang saya tadi sempat notice juga ya, jadi nggak semuanya bisa dijadikan alternatif. Nah itu perlu eksperimen, juga perlu literatur studies. Dan dari mahkota Dewa itu sendiri, kan memang dia punya kandungan antioksidan yang tinggi. Selain itu memang mahkota Dewa ini sering digunakan untuk obat-obatan herbal, tapi di beberapa daerah. Biasanya ini dikonsumsi sama teman-teman yang mungkin penderita diabetes kayak gitu, biasanya mengkonsumsi mahkota Dewa. Terus kalau mangganya itu tadi, ya karena dia punya keunikan aroma, kemudian biji mangga ini tekstur kadar airnya itu nggak sebanyak biji-biji lainnya. Oh, jadi kan kering. Nah ini kan bakal kita jadiin bubuk kan. Kalau jadi bubuk kopi berarti kan kadar airnya harus benar-benar kita turunkan. Nah maka dari itu kita cari memang biji yang punya potensi kadar airnya tuh sedikit dan nanti juga bisa kering saat kalau diaduk kopi kan. Pasti kan ada yang kemungkinannya ya ikut endapan. Nah jangan sampai nanti malah menyatu gitu. Kalau menyatu kan malah nggak bisa dikonsumsi. Nah jadi ada endapannya. Jadi pemilihan itu karena selain aromanya yang unik, juga karena kadar airnya yang rendah itu tadi ya. Oke, baik. Dan di sini kan di ajang ini adalah untuk diketahui ini diselenggarakan oleh Malaysia Invention and Design Society atau MINDS bekerja sama dengan International Innovation and Technology Exhibition atau ITEX. Nah, di sini ini tentunya adalah ajang internasional. Saya penasaran, berapa sih negara yang harus kalian hadapi di ajang ini? Kalau kemarin jumlah negaranya total ada 19 kan?
19 ya. Dan itu di seluruh dunia atau Asia saja? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada beberapa benua juga. Kan ada dari Australia juga. Australia ada. Ya. Dari Arab juga banyak kemarin perwakilan Arab, Qatar. Jadi yang datang ke booth kami itu bermacam-macam sih Kak. Karena kan setiap waktu selama kurang lebih 2 hari setelah kita loading seluruh perlengkapan itu semua apa ya namanya kemarin tuh trade inventors apa ya? Iya. Seperti pengunjung itu banyak kan yang mulai masuk, jadinya ganti-gantian ngeliat-liat dulu, ternyata emang ya gitu kita komunikasinya pakai bahasa Inggris Bahasa semua. Inggris ya? Iya. Gitu ya? Iya Kak. Oke. Ada nggak rencana ke depan tentang inovasi ini? Apakah bakal dijual atau gimana, diproduksi lebih? Kalau produk kami sudah ada surat izin usahanya, jadi sebenarnya udah bisa izin edar. Cuman untuk pendistribusian lebih besar kita perlu penambahan uji layak edar, kemudian juga izin Dinkes dan izin BPOM itu juga penting. Jadi untuk supply sertifikat halal juga, nah itu kan juga masih dibutuhkan. Kedepannya masih banyak lagi yang perlu ditambahkan. Kemudian juga nanti mungkin dari teman-teman juga punya inovasi-inovasi kopi-kopi lainnya gitu. Ini kan kita masih fokus di tes yang original. Mungkin nanti kita ada nambahin varian-varian lainnya gitu. Oke, berarti PR-nya masih banyak ini ya? Masih lumayan banyak Kak. Oke, mungkin untuk harapan dari masing-masing untuk diri sendiri atau mungkin untuk inovasi ini juga silakan. Kalau harapan dari aku khususnya untuk tim kami yang membawa Bima Tawaf ini, aku harapkan ke depan bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin punya gangguan di lambungnya dan tidak bisa mengkonsumsi kadar kafein yang terlalu tinggi, bisa meminum kopi dari kami Bima Tawaf. Ya, ini kan bermanfaat ya buat kita yang tiap hari ngopi, butuh ngopi tapi nggak kuat asam lambung gitu. Terutama betul, Kak. wanita sih Kak, karena kan di tim kami sebenarnya ada 6 orang yang 2 orang cewek, semuanya cowok, 4 orangnya cowok. Jadi kan kalau kita nongkrong bisa nih minum ini gitu. Tapi aromanya berarti emang mangga ya? Aroma seperti kopi Kak? Oh, seperti Iya, kopi. nanti mungkin bisa Tapi lebih unik gitu ya, karena Lebih ada unik, iya. mangganya itu tadi. Oke, Sobat Jatim Times, untuk diketahui, jadi inovasi ini berasal dari berbagai fakultas di Universitas UIN Maliki Malang, yaitu ada Edvin Eka Nurrohim dari Fakultas Psikologi, kemudian ada Mariana Hasibatul Afana dari Fakultas dari Saintek yaitu Biologi, kemudian Ahmad Syarul Azim dari Sastra Inggris, kemudian Muhammad Nawalul Fawaid Al-Haki dari Sastra Inggris, kemudian Meryl Nabila Sari dari Manajemen, dan juga Afwan Rosyidi dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi. Oke, itu tadi. Mungkin Afwan, silakan harapan untuk diri sendiri mungkin ke depan gimana? Untuk harapan kedepannya, untuk diri sendiri lebih bisa memaksimalkan waktu lagi karena udah semester 8 ya. Jadi udah akhir. Untuk harapan kepada teman-teman ini mungkin karena masih panjang ya untuk waktunya, mungkin bisa dimaksimalkan lagi, bisa ikut kompetisi lagi, bisa ikut event-event yang mungkin bermanfaat bagi diri sendiri gitu tentunya. Oke, kita doain ya Afwan, semoga skripsinya lancar dan cepat lulus juga, kumlah tentunya di Oke, kemudian Edvin, silakan harapannya. Harapannya yang pertama sebenarnya aku pengen ngenalin kepada seluruh teman-teman yang sekarang lagi menempuh pendidikan baik dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Teman-teman itu punya potensi, teman-teman punya peluang, teman-teman pasti punya hal-hal yang ide-ide kreatif dan inovatif. Jangan cuman jadi catatan aja. Coba teman-teman itu dimaksimalkan, diciptakan, dikreasikan, dipublikasi, kemudian juga diikutkan dalam beberapa bidang. Kita nggak pernah tahu, gara-gara kita ikutan event internasional, mungkin ada yang menjadi investor. Kita juga ada, karena kemarin juga ada tawaran untuk dimasukkan ke salah satu merchant gitu produk kita. Terus kesempatan ke luar negeri itu menurut aku juga mendapat value lebih gitu. Jadi dari teman-teman semuanya,
karena selain dapat relasi, kemudian juga pengalaman culture yang ada di luar negeri, kemudian kita juga dapat apa ya, ilmu tentunya, ilmu dari judges yang juriin kita, kemudian sharing-sharing dari teman-teman antar negara. Itu menurut aku juga menambah insight buat kami, terutama untuk peningkatan produk kami di Bima Tawakaf ini. Itu harapannya supaya teman-teman tetap semangat, terus juga jangan berhenti untuk berinovasi, terus selalu berkarya, dan pilihlah inovasi-inovasi atau kreativitas-kreativitas sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman semuanya. Nah itu tadi teman-teman, jadi teruslah berkarya ya, karena kita nggak tahu karya itu bakal membawa kita kemana gitu ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Kita doakan semoga teman-teman ini semakin berkembang inovasinya dan menciptakan inovasi-inovasi lainnya, dan tentunya memberi inspirasi, terus memberi inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun mahasiswa lainnya dan orang-orang tentunya, dan terus membanggakan kita Indonesia dan juga UIN Maliki Malang. Baik kalau begitu, terima kasih, sehat-sehat selalu. Saya Ima pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Time Stop selanjutnya. Bye. Bye.